Oke, sudah ada link baru ya. Bukan link baru sih. Yang di YouTube juga sudah bisa nonton, tapi mungkin tampilannya beda dengan yang tadi. Ada tampilan baru ya. Ustazah akan mulai share screen. Bisa lihat enggak? Download. Share screen. Oke, sudah ya. Yang di YouTube-nya belum bisa lihat. Oke, dah. Kita perbesar aja. Oke, tampilannya seperti ini ya. Semoga bisa kelihatan semua. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya ya. Tapi lewat chat aja biar nggak mengganggu Ustazah menerangkan. Nomor 6. Ada yang sudah coba jawab? Nggak bisa ngomong ya, ya sudah. Jadi kalau kita buka buku paketnya halaman 26 nomor 6, itu ada soal hasil dari minus 90 ditambah minus 120 sama dengan N. Maksudnya hasilnya berapa? Itu yang ditanya, nilai N-nya berapa. Jadi kita cari. Dan ini merupakan penjumlahan dari bilangan bulat yang sama-sama bertanda negatif. Nah, jadi kalau misalnya ketemu soal begini, ini sebetulnya kalau tandanya sama, sama-sama minus, ada minus di depan, itu tinggal jumlahkan saja. Ya, tinggal jumlahkan saja. Dan tandanya pun sama-sama minus, karena dua-duanya ini nilainya minus. Oke, jadi minus 90 tambah minus 120, kita jumlahkan aja, 90 dengan 120, hasilnya berapa? Berarti 210, ya. 12 tambah 9 kan 21, nolnya sama-sama di belakang, berarti 210. Waduh, siapa ini yang coret-coret? Ya, sudah. Oke. Jadi minus 90 tambah minus 120 hasilnya yang D ya. Minus 210. Gampang aja kan masih? Tinggal dijumlahkan. Tambah 90 tambah 120 ya. Nah lanjut nomor 7. Hasil operasi dari 12 kali minus 7 tambah minus 16. Nah hasil operasinya berapa? Operasi dari kali tambah bagi ini berarti operasi hitung campuran. Ya, Ustazah tandain dulu yang tadi jawabannya yang D. Nah sekarang yang nomor 7, jawabannya berapa nomor 7? Ada kali tambah sama bagi. Nah kemarin kan Ustazah sudah kasih tahu ya, ada tingkatan dari operasi hitung campuran. Kalau misalnya dia di atas berarti itu yang dikerjakan duluan. Nah coba Ustazah buat di sini ya. Ustazah buat garis. Nah, terus kalau misalnya yang di atas itu ada kali, ini bagi, terus ini tambah, yang ini kurang, ini bagi ya. Nah, maka yang di atas itu yang kita kerjakan duluan. Kali sama bagi kita kerjakan, kita dahulukan daripada tambah dan kurang. Nah, kita lihat di sini ada kali tambah bagi. Berarti otomatis karena kali sama bagi di atas, jadi kali sama bagi yang kita kerjakan duluan. Nah, di depan ada perkalian, berarti kita kerjakan dari depan dulu ya. 12 kali minus 7. Nah, 12 kali minus 7 berapa? Ini kalau misalnya nggak tahu cara ngalikannya susah nih. Sini Ustazah coba coret-coret ya. Kelihatan nggak itu angkanya?
Oke, 12 kali minus 7, berarti 12-nya yang di atas, 7-nya yang di bawah. 12 kali 7, kita kalikan. Apa nggak perkaliannya kalian? Nanti efek liburan pada nggak hafal lagi. 2 kali 7, 14 kan? 14. Terus, satunya simpan. 1 kali 7, 7 tambah 1, 8. Berarti 12 kali 7, 84. Ustazah nggak asik nih ngomong sendiri. Ustazah aktifkan aja deh suaranya ya. Bentar. Gimana mengaktifkan suara? Ustazah aktifkan dulu. Bisa kok ya? Aktif aja kan? Nah, kalau sudah bisa. Ya, tapi kalau ada yang nggak ngomong, ya mending di mute aja biar nggak ini. Nggak ganggu. Oke, sudah ya. Bantu Ustazah ngitung deh biar ada suaranya. Nah, 12 kali 7, 84. Tapi 7-nya ini nilainya apa? Ini minus kan? Ada nilai minusnya. Terus kalau perkalian, kalau misalnya salah satunya minus, satunya plus atau positif, 12 ini kan positif. Berarti hasilnya minus, ya. Jadi kalau tandanya berbeda, itu hasilnya pasti minus. Jadi jawabannya yang di depan ini minus 84. Nah, dapat yang depan. Terus sekarang kita fokus ke yang pembagian di belakang ini. Pembagiannya kita belum cari. Tapi pembagiannya ini adalah minus 16 dibagi minus 2. Tandanya sama-sama minus. Berarti kalau tandanya sama dalam pembagian, hasilnya pasti positif. Ya, ingat ya. Pada perkalian dan pembagian ini sama sifatnya. Kalau tandanya berbeda, hasilnya minus. Tapi kalau tandanya sama, entah itu sama-sama minus atau sama-sama positif, hasilnya pasti positif. Nah, 12 ini kan positif, nggak ada tanda di depannya berarti positif. Kali minus, berarti hasilnya minus. Nah, tapi kalau pembagian yang di sini, yang di belakang, minus ketemu minus, atau minus bagi minus, maka hasilnya pasti positif. Jadi 16 dibagi 2, tandanya pasti positif. 16 bagi 2, 8. Nah, jadi belakang ini 8, positif ya. Oke. Sekarang, yang belum kita kerjakan berarti yang penjumlahan di tengah. Nah, penjumlahannya ya tinggal kita tambah seperti biasa aja. Minus 84 tambah 8, tapi 8-nya positif, Ustazah. Iya, berarti ini sama saja kita mengurangkan. Ya, jadi kalau misalnya penjumlahannya berbeda tanda, itu yang tadinya tambah jadi kurang. Nah, meskipun operasinya tambah, tapi cara mengerjakannya kita kurangkan. Jadi 84 kita kurangin 8 langsung. Berapa? 76, betul. 76, tapi tandanya mengikuti angka yang paling besar. Berarti 84 sama 8 besaran yang 84. Berarti tandanya nah, hati-hati ya. Iya, minus 76. Karena yang A ini positif, sedangkan yang B minus. Jadi kalau sudah memilih, hati-hati. Cari kunci yang paling benar. Cari jawaban yang paling benar. Jadi jawabannya adalah minus 76. Yang B. Oke. Itu ya jawabannya. Kalian langsung tulis di buku paket aja kalau mau nggak ketinggalan. Karena Ustazah ini nggak tahu kalian nyatat apa enggak. Biar bisa dipelajari lagi malam ini. Kalau ada yang sudah ngerjakan duluan ya tambah bagus, berarti ini bisa sekalian ngoreksi. Ya. Jadi jawabannya minus 76. Sudah? Oke. Yang di YouTube masih jalan ya. Ustazah nggak perhatikan lagi yang di YouTube. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke nomor 8. Nomor 8 itu juga masih campuran ya. Oke.
Jadi sama seperti tadi kita lihat rambu-rambunya yang di bawah ini. Kalau misalnya kali sama bagi ada, berarti kita dahulukan kali sama bagi. Ustazah hapus dulu ya. Ustazah besarin. Nah. Di sini ada kurang, terus dalam kurung, terus tambah sama kali. Nah, pengecualian ya untuk kalau ada yang dalam kurung, berarti kita kerjakan di dalam kurung dulu. Meskipun dia meskipun dia di bawah tingkatannya. Jadi kalau ada operasi yang di dalam kurung kayak gini, ini. Nah, ini kan dalam kurung. Berarti kita kerjakan lebih dulu tanpa melihat dia di bawah atau di atas. Kalau tadi kan Ustazah buatnya kali sama bagi itu di atas. Nah, Ustazah buat lagi deh. Yang ini kali. Terus bagi. Terus tambah sama kurang. Nah, ini rambu-rambu yang kita sudah pelajari kemarin-kemarin ya, udah lama ini. Jadi kalau ada kali sama bagi yang di atas ini kerjakan duluan, terus nanti tambah kurangnya belakangan. Tapi kalau misalnya ada yang di dalam kurung, berarti tetap itu yang dikerjakan duluan tanpa memandang tinggi atau rendahnya dia. Nah, berarti kebetulan yang di dalam kurung ini bagi, dan bagi letaknya di atas. Jadi tanpa dikasih kurung pun sebetulnya dia tetap dikerjakan duluan ya, karena bagi kan letaknya di atas, lebih tinggi. Ya nggak apa-apa, kita kerjakan aja. Nah, tapi tandanya lihat, coba minus 27, tandanya minus, dibagi dengan 3 yang nilainya positif. Berarti hasilnya pasti minus. Ya, karena apa? Karena ini berbeda tanda, yang satu minus, yang satu positif. 27-nya minus, 3-nya positif. Berarti hasilnya pasti minus. Nah, minus berapa? Ya kita hitung aja, 27 bagi 3. Berapa 27 bagi 3? 9, ya. Nah, 9, tapi nilainya minus, ya. Terus, kalau sudah baginya dikerjakan, berarti kan tinggal tanda yang mana aja? Tinggal kurang, tambah, sama kali. Nah, kurang, tambah, sama kali. Mana dulu yang kita kerjakan? Kali dulu, betul. Karena kali, lihat, letaknya ada di atas kan? Sedangkan tambah dan kurang di bawah. Berarti kita kalikan lagi sekarang. Yang sebelah sono. Yang sebelah sono kita kerjakan duluan. Nih, 5 kali minus 4. 5-nya positif, 4-nya minus. Nah, ini juga sama seperti tadi, berarti tandanya berbeda. 5-nya plus, 4-nya minus. Berarti hasilnya pasti minus. Minus berapa? Ya, kita kalikan aja 5 dengan 4 kali. 5 kali 4 berapa? 5 kali 4, 20, betul. Nah, jadinya kita isi di sini 20. Oke, sudah kalinya selesai, berarti tinggal tambah sama kurang. Nah, tambah sama kurang itu sama-sama di bawah. Mana yang dikerjakan duluan Ustazah? Ya, berarti lihat dari yang mana yang di depan. Karena mereka setara, berarti yang paling depan yang kita kerjakan. Kurang kan di depan, berarti kita kurangkan dulu. 78, kita kurang sama minus 9. Ya, minus 9 ya. Oke, coba Ustazah buat 78 dikurang minus 9. Kurang minus 9. Terus tambah sama minus 20. Ini ya. Kelihatan aja nggak ini warnanya merah? Kelihatan ya? Warnanya merah. Atau Ustazah ganti warna. Warna apa ya? Putih. lebih bagus. Nah,
Warna putih aja lebih mencolok ya. Hitam. Hitam nanti sama dengan warna bukunya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini kurang ketemu sama minus 9. Nah, meskipun ya betul. Meskipun minus di sini dia menyatakan tanda, tapi kalau sudah ketemu tanda kurang di depan, dia akan berubah menjadi positif. Ya. Nah, jadi ini minus ketemu minus dipisahkan oleh kurung, berarti dia menjadi positif. Berarti 78 tambah 9. Kok merah lagi? 78 tambah 9. Berapa? 8 tambah 9, 17. Satunya simpan. Berapa? Ya, 87, betul. Nah, 87 yang di depannya ya. Tapi, belum kita apain? Tambahkan sama yang minus 20 ini belum. Berarti harus kita tambahkan lagi yang di belakang ini. Ini kan tadi minus ya. Nah, kalau misalnya ketemu tanda operasi dengan tanda minus begini, harusnya kita kasih tanda kurung biar membedakan. Jadi kelihatan kalau dikasih kurung begini. Ada tanda operasi penjumlahan, ketemu tanda minus, kita kasih tanda kurung ya. Oke, tambah minus 20. Berarti di bawah ini juga masih tambah minus 20. Oke, sampai sini ada yang mau tanya mungkin? Masih paham? Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya ya. Aktifkan aja suaranya langsung. Saya sambil ngerapikan ya. Nah, ini 87 tambah minus 20. Berarti tanda tambah bertemu dengan tanda minus. Nah, tambah kalau ketemu minus selalu kalah tambahnya. Jadi yang mana yang menang itu pasti minus. Kalau ada begini ini pasti jadi tanda minus atau tanda kurang. Berarti 87-nya nggak jadi ditambah, malah justru dikurangi sama 20. Gitu. Ya, kenapa jadi kurang Ustazah? Karena tanda plusnya bertemu dengan minus. Atau gini deh, sama aja kayak cara yang tadi. Kan ini penjumlahan. Nah, cuman berbeda tanda. Berarti kita kurangkan aja 87 kurang 20. Nanti tandanya ngikut yang angka paling besar. Gitu aja kali ya. Coba. Penjumlahan dari dua bilangan bulat yang berbeda tandanya. 87 dengan 20. Yang satu plus, yang satu minus. Berarti kita kurangkan 87 dengan 20 berapa? 67. Tapi tandanya ikut angka yang paling besar. Angka yang paling besar di sini 87 dan nilainya tandanya positif. Nggak ada apa-apa kan di depannya, berarti dia plus. Sedangkan minus 20 tandanya minus. Berarti 67 di sini juga positif, alias 67 aja. Nah, gimana? Bisa? Ya. Bisa ya. Jadi ingat-ingat aja masalah tanda pasti ikut angka yang paling besar kalau penjumlahan. Nah, jawabannya berarti 67. 67 yang C ya? Tutupan. 67 yang C, berarti kita ke bawah harusnya. Nah, ini jawabannya ya. Sudah ditandain? Oke, kalau sudah ditandain, kita lanjut ke soal di halaman 27. Tapi Ustazah harus ganti dulu ini. Share screen, new share. Ya. Bentar, sabar ya. Berarti nomor 9 kan? Nomor 9-nya yang mana?
Oke, nih nomor 9 sudah. Ustazah buat share baru. Nomor 9. Oke, sekarang halaman 27. Bentar ya. Banyak sekali. Nomor 9 itu tentang bilangan bulat tapi dia ada kali-kalinya. Kayaknya nggak usah aja deh. Lanjut ke nomor 10 aja deh. Ya, nomor 10 langsung. Nomor 10 itu kepotong ya. Segelas air suhunya 20 derajat Celcius. Setelah diberi es suhunya turun 8 derajat Celcius. Pada apa? Pada saat es sudah mencair, suhunya naik lagi 3 derajat Celcius. Suhu akhir air tersebut adalah, nah, kita lihat kata kunci. Seperti yang Ustazah bilang waktu di pertemuan yang lalu-lalu ya. Kata kuncinya apa saja? Oke, awalnya kan suhunya 20 derajat. Berarti kalau dia nggak ada tandanya di depan, dia nilainya positif. Oke, kita tulis saja dulu. Mula-mula 20 derajat. Berarti 20. Oke, warna hitam aja. 20 derajat. Nih ya, di samping. Oke, jadi 20 ini kita tulis duluan. Dari mana? Dari soal tadi, segelas air suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian setelah diberi es, suhunya turun. Ada kata turun di sini, berarti itu kata kuncinya. Turun. Ya. Turun itu berarti dia kurang atau minus. Nah, ingat-ingat ya. Kalau turun itu minus, kalau naik jadi tambah, sama kalau di atas jadi tambah, kalau di bawah jadi minus ya. Kata-kata kunci itu tolong diingat. Nah, berarti kalau turun ini minus. Minusnya berapa? Berarti minus ya, turun berapa di situ? Minus 8 berarti. Nah, turun 8 berarti artinya minus 8. Kemudian kita tulis saja di sini lanjutnya. 20 tambah atau kurang aja ya, kurang langsung. Kurang 8. 20 tambah minus 8. Atau kurang aja langsung deh. Sama aja. 20 terus minus 8-nya itu berarti langsung kita tulis di sini. Ya. Jadi 20 kurang 8 artinya. Nah, berapa? 12. Ya. Jadi setelah diberi es suhunya turun 8 derajat, akhirnya jadi 12 derajat. Nah, pada saat es sudah mencair, suhunya naik lagi. Tiba-tiba naik, berarti naik itu lawan dari turun. Nah, berarti dia tandanya, kalau tadi turun minus, sekarang naik, jadi positif. Nah, berarti tambah 13. Tambah berapa? Tambah 3. Ya, naik 3 berarti. Karena naik, tambah, terus berapa naiknya? 3 ya, berarti plus 3. Nah, tambahkan aja langsung di sini tadi. Yang sudah 12 ini kita tambah 3 lagi. Atau di bawahnya aja ya. Dari 12, langsung tambah 3. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 15. Nah, gampang dong. 15. Ya, jadi jawabannya yang C. Nah, ini caranya yang di samping ini ya. Besok itu ulangannya esai. Jadi nggak ada PG-nya. Ustazah minta kalian kerjakan di kertas, nanti difoto, baru kirim ke Google Classroom. Nah, makanya cara itu harap diperhatikan ya. Harus ditulis caranya, kalau enggak nanti nilainya jadi kurang. Oke. Bisa dipahami? Saya?
Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 11. Ini sebetulnya kemarin jadi PR ya? Oh enggak, yang jadi PR nomor 10, sorry. Berarti kemarin sudah kerjakan, Kon? Iya. Oh iya, ya enggak apa-apa, kita sambil bahas lagi ya. Nah, nomor 11 ini tentang untung rugi. Jadi kalau untung itu kan otomatis jadi nambah banyak uangnya. Tapi kalau rugi jadi berkurang. Harusnya yang punya usaha di rumah atau yang pernah dagang tahu nih. Kalau sudah menyangkut uang biasanya gampang. Coba ya, kita kerjakan. Pak Abdul adalah seorang pedagang gula. Ia menggunakan modal awal sebesar Rp6.500.000 pada hari pertama berjualan. Modal awal itu berarti uang yang dia miliki mula-mula. Rp6.500.000. Nah, lalu ia memperoleh keuntungan. Untungnya Rp3.500.000. Berarti kalau dia tadi modalnya Rp6.500.000, terus dia dapat untung Rp3.500.000, uang yang dia punya sekarang berapa? 10 juta. 10 juta. Iya, jadi ditambah kan? Untungnya jadi nambah 3,5 juta. Misalnya kalian hari ini apa ya kalau di rumah ya? Kalian hari ini kalau misalnya dikasih uang sama orang tuanya 10.000, terus ternyata digunakan untuk jualan sesuatu, dari hasilnya itu kalian dapat 5.000, berarti uang kalian sekarang 15.000 gitu. Nah, akan tetapi kita lanjut ya, 10 juta ya berarti ya. Akan tetapi pada hari esoknya ia justru mengalami kerugian, yang ruginya itu sebesar 1.500.000. Rugi itu berarti dari yang tadinya dia untung akhirnya jadi harus ngeluarin uang. Nah, supaya dia kembali ke modal awal yang 6.500.000, dia harus dapat keuntungan berapa? Paham nggak? Ngerti? Nggak? Atau gini, ini kan terlalu banyak nolnya ya. Nol yang di belakang ini, yang 3 ini kita anggap hilang aja ya. Nih, 0 itu hilangin aja. Karena sama kan, sama-sama 0 semua kan, 3-3-nya di belakang. Jadi angkanya agak kecil. Nah, tinggal kita fokus aja ke 4 angka yang paling depan. 6.500, 3.500, sama 1.500. Biar lebih enak ngitungnya. Oke, tadi kalau dia dapat untung, harusnya 6.500 tambah 3.500. Jadi 10.000 ya? Nah, ini uang yang dia miliki setelah dapat untung. Ya. Terus dia, kalau nggak ngerti. Oke, sudah dicatat. Jadi awalnya dari modalnya ini dapat untung. Nah, untung itu otomatis tandanya tambah. Terus habis itu, setelah dapat untung dipakai lagi untuk hari kedua dengan modal yang sama. Berarti kalau dipakai itu kan berarti dia uangnya berkurang. Berkurang dari harga modal awal. Nah, jadi 3.500 yang dia punya di hari kedua. Tapi ternyata setelah dia berjualan malah rugi 1.500. Berarti kalau rugi tandanya dikurang lagi, tandanya minus lagi. Dari yang 3.500 dia malah berkurang 1.500. Jadinya 2.000. Yang tadinya harusnya dapat uang malah enggak, ya malah ngeluarin uang di hari kedua. Jadinya dia cuman dapat 2.000. Ustazah salah lagi kan? Kenapa ndak ada yang protes? 6.000 kurang 2.000? 6.500. 6.500 kurang 2.000. Kenapa Ustazah tulis 6.500? Kan yang ditanya supaya dia kembali ke modal awal. Nah, berapa ditambah 6.500? 2.000 tambah berapa? Supaya hasilnya 6.500, atau 6.500 ini kurang 2.000 berapa? 4.500 jadinya ya. Gitu. Dah.
Kita lanjutkan ke nomor 12. Ini berarti jadi PR kan kemarin? Masih ingat jawaban kalian yang mana? Nomor 12 tentang suhu lagi, berarti sama kayak tadi. Kalau naik tandanya tambah, kalau turun berarti berkurang. Oke, kita lihat. Ada sebuah ruangan yang memiliki suhu 15 derajat. Berarti mula-mula ruangannya itu 15 derajat. Kayak tadi ya, kita tulis dulu 15. Terus beberapa menit kemudian suhu di ruangan tersebut naik menjadi 45 derajat. Nah, 45 derajat naik. Berarti otomatis tandanya apa? Sama kayak tadi, tandanya tambah. Nah, berarti tambah 45. Nah, ya. Yang awal tambah 45. Tapi yang ditanya kenaikan suhunya. Oh alah, kenaikan suhu berarti sebetulnya tinggal cari selisihnya. Nah, dari 15 naik jadi 45, berapa selisihnya? Dari 15 plus, terus jadi plus 45. Dari 15 ke 45, selisih berapa? Kalau kenaikan itu selisih ya? Iya, 30. Nah, jadi kenaikan di sini ini sama artinya dengan selisih. Selisih itu berarti mencari hasil pengurangannya. Hasil pengurangan dari 45 dengan 15. Berarti tanda plus di sini menandakan dia positif aja, bukan ditambah ya. Nah, kenaikan sama dengan selisih. Terus selisih itu artinya dikurang dari yang terbesar dengan yang terkecil. Berarti kalau 45 tadi paling besar, dikurang dengan 15. Jadinya 45 kurang 15 berapa? Sama dengan 30. Ya, gampang banget ini. Harusnya soal lain yang saya kasih ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut nomor 13. Biasanya nomor 13 ini laki-laki cepat jawabnya. Kalau nomor 13 biasanya yang Ikhwan cepat jawabnya. Ya kan? Iya. Saya lambat. Harusnya cepat karena sering main bola. Sering main lah. Skor sementara dalam pertandingan basket yang digelar antara tim X dan tim Y. Kita harus agak kecilin dulu. Adalah 79-64. Ini bukan kurang ya. Ini maksudnya yang tanda itu tuh memisahkan antara skornya X sama Y. Karena X yang pertama disebut, berarti 79 itu miliknya X, nilainya X. Nah, 64 ini berarti skornya Y. Gitu ya. Oke, kita tulis. Mula-mula X nilainya 79. Sedangkan Y nilainya 64. Jadi itu bukan kurang ya. Tanda memisahkan itu antara tim X dengan tim Y. Nah, beberapa menit kemudian tim X menambah 12 poin, sementara tim Y tidak mampu meraih poin tambahan. Otomatis tim X kan jadi bertambah skornya. Ya. Iya, tambah berapa? Ya tambah 12. 12. Berapa? 9 tambah 2, 11. Satunya simpan. Berarti 91. Ya, betul. Nah, kalau Y berarti tidak punya poin tambahan ya tetap 64. Ya. Nah, kemudian untuk mengalahkan tim X dengan keunggulan 2 poin, maka tim Y harus mengumpulkan berapa poin? Nah, supaya Y itu bisa menang dan skornya lebih unggul 2 poin, berarti harusnya Y berapa? Supaya bisa menang dari X tapi selisih 2 poin. Kan X sekarang 29. Ya. 9. Nah, coba ya kita buktikan. Ustazah belum ngitung. Supaya Y bisa menang dari X kan otomatis nilai Y harus lebih besar dari 91. Nah, dan katanya tadi supaya unggul 2 poin. Berarti Y harus 93.
Ya kan? 91 dengan 93 beda 2 kan? Ya. Nah, supaya nilai 93 yang tadinya 64 butuh berapa skor lagi supaya jadi 93? 64 tambah berapa supaya jadi 93? Nah, caranya tinggal kita kurang aja, 93 kurang 64 berapa gitu. Berarti caranya tinggal mencari selisihnya. 93 kurang 64 berapa? Berapa? 13 kurang 4. 9 kan? Terus 9-nya habis dipinjam tinggal 8. 8 kurang 6 2. Berarti 29. Ya, betul. Yang jawab 29 benar. Ya, betul. Ya. Yang Ahwat nih ada suaranya nih. Ya sudah. Tapi paham aja ya, semoga paham lah. Dan semoga bisa lah. Ya. Iya. Soalnya kalau belajar sendiri Ustazah juga nggak tahu kalian bisa atau enggak. Ya, Ustazah berusaha lewat Zoom aja ya, karena masih belum boleh tatap muka. Oke, sudah ditulis? Kalau sudah Ustazah hapus ya. Oke, sekarang nomor 14. Nah, 14 ini sebetulnya gampang juga. Kita lihat dari ada sebuah mobil pickup yang mengangkut 12 kotak apel. Berarti di dalam pickup itu ada 12 kotak ya. Bayangkan, ada 12 kardus yang isinya apel. Nah, setiap kotak, berarti di dalam kotak-kotak itu, setiap 12 kotak itu, ada 24 apel. Nah, jadi isi satu kotak ada 24 buah. Berarti kan banyak ya. Caranya tinggal kali ini. Banyak kardusnya atau banyak kotaknya kali dengan banyak buah dalam satu kardus atau kotak. Berarti 12 kali 24 dapat semua buah apelnya berapa. Nah, terus di toko pertama ada 5 kotak apel yang diturunkan. Nah, berarti yang tadinya 12 kotak, sisa berapa kotak dalam pickup? Kalau diturunkan 5 kotak. 7. Iya, tinggal kurang aja 12 kotak kurang 5 kotak. Berarti sisa kotak apel yang dalam pickup ada 7. Ya, kita hitung banyak kotaknya dulu. Berarti sisa 7 kotak. Nah, terus jumlah apel yang ada di dalam pickup itu sekarang berapa? Nah, karena yang ditanya dalam satuan buah, berarti 7-nya tinggal kali 24. Betul. Nah, sama dengan berapa? 168. Iya, benar, 168. Nah, jadi yang paling pas jawabannya dalam satuan buah ya. Kalau ditanya satuan kotak, misalnya di sininya kotak, ya 7 kotak jawabannya. Tapi karena ditanya dalam satuan buah, banyak buahnya, berarti 168 buah. Kalikan lagi dengan isi buah apel dalam kotaknya. Oke, gampang lagi ya. Sekarang lanjut nomor 15. Sudah jam 5 lewat. Nah, yang 15 sih sama kayak pegangan juga. Sama dengan kayak yang tadi. 5 Oh iya. Yang nomor 11. Coba aja deh, semoga bisa lah. Pak Ismail sedang berusaha merintis usaha kuliner. Karena tidak memiliki cukup uang, maka ia meminjam uang. Nah, kalau pinjam uang itu berarti kita berhutang ya. Misalnya, Ustazah hari ini misalnya Ustazah mau jualan tapi nggak punya uang. Nah, Ustazah pinjam uang ke orang tua, pinjam 10.000. Nah, 10.000 itu Ustazah gunakan untuk jualan gorengan misalnya. Modalnya 10.000 itu tadi. Terus pas dijual untung 1.000. Berarti uang Ustazah sekarang 11.000. Tapi Ustazah kan harus bayar hutang ke orang tua Ustazah. Jadinya 10.000-nya Ustazah kembalikan. Jadi uang Ustazah sekarang sisa 1.000. Nah, gitu. Jadi kalau pinjam uang harus dikembalikan, nggak boleh kita ambil ya. Oke, itu intinya. Kita lanjut.
Maka ia meminjam uang ke Bank Lampung sebesar 40 juta. Nah, ini nolnya juga banyak banget. Kita hilangkan aja ya. Biar nggak terlalu ribet dengan angka nol. Kita hilangkan nol-nolnya itu. Di sini nolnya ada berapa? 6, 6. Semuanya ada nolnya 6 ya. Berarti kalau 6 angka nol yang paling belakang ini Ustazah coret. Nggak masalah kan? Nah, jadi lebih simpel. Ya. Jadinya 40, 13, sama 50. Oke, minjam uang ke Bank Lampung sebesar 40. Ternyata modal tersebut masihlah kurang. Maka ia meminjam lagi 13. Berarti total yang dipinjam dia berapa? Iya, 53. 40 tambah 13, 53. Nah, sebulan kemudian Pak Ismail mampu membayar hutangnya sebesar 50. Maka sisa hutang Pak Ismail? Iya, benar. 53 kurang 50. Jadi sisa hutangnya tinggal 3 juta. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai cara, gimana nulisnya? Bisa nggak kalau pakai cara? Minjam uang ke Bank Lampung, berarti kan tadi 40 tadi. 40 juta ditambah 13 juta karena dia nambah lagi. Terus dia kembalikan, berarti kan uang yang tadinya 53 juta jadi berkurang pinjamannya. Nah, 53 juta itu yang tadinya hutang, dia kembalikan 50 juta. Berarti sisa hutangnya sisa 3 juta. Tuh ya, Ustazah pakai juta-juta biar nggak banyak nulis nolnya. Tapi kalau kalian nanti tulis saja nolnya ya. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 1, isian, tapi ya nggak ada PG-nya lagi. Nah, seperti yang tadi ya, kita lihat operasi-operasinya ada apa saja. Kalau di sini ada minus, bagi, tambah, sama kali. Ada kurang, bagi, tambah, kali. Nah, kalau ada bagi sama kali berarti itu dulu yang kita kerjakan. Kan yang dikurung dalam kurung nggak ada. Kalau ini mengurung untuk memisahkan tanda minus saja. Jadi bukan ini yang kita kerjakan duluan ya. Nah, jadinya yang mana duluan? Yang 16 bagi 4 dulu. Yang ini dulu. Karena itu ada baginya kan? Nah, terus nanti habis dibagi lanjut ke yang perkaliannya yang di belakang. Coba 16 bagi 4. 16 bagi 4 berapa? Gak ada yang jawab. 16 bagi 4 berapa? 4. Nah, terus yang belakang itu perkalian antara minus 3 dengan 5. Satunya minus, satunya positif. Berarti hasilnya pasti minus. Tapi 3 kali 5 berapa? 15. Ya. Berarti hasilnya minus 15 yang di belakang. Nah, sekarang yang tersisa tinggal operasi pengurangan dan penjumlahan. Nah, pengurangan dengan penjumlahan di depan itu 24 kurang 4. Yang di belakang tambah minus 15. Gitu ya. Ntar, Ustazah rapikan dulu. Nah, jadi kelihatan dapat dari mana aja itu. Oke, kita lihat. Ini tambah, terus ini ada kurang. Nah, tapi kurang di sini kan maksudnya miliknya 15. Berarti ini kita kurung aja. Nah, jadi biar nggak membingungkan. Jadi ini tetap operasi pengurangan dengan penjumlahan. Oke, kurang sama tambah berarti kan setingkat. Maka kita kerjakan dari depan dulu. Jadi 24 kurang 4 dulu yang dikerjakan. Berapa hasilnya 24 kurang 4? 20, ya. Nah, ini dulu ya, 24 kurang 4 hasilnya 20. Terus ditambah dengan minus 15.
Nah, jadi apa ini? Ya kurang. Ya, jadi kurang, betul. Atau kan ini penjumlahan dengan beda tanda. 20 dengan 15 ini kita kurangkan aja. 20 kurang 15 jadi 5. Nah, terus tandanya ikut yang angkanya paling besar. Berarti kalau 20 ini nilainya positif, berarti 5-nya juga positif. Gitu ya. Jadi ingat-ingat, setiap ada penjumlahan yang beda tanda begini, dia berubah menjadi pengurangan. 20 kurang 15, 5. Tandanya ikut yang angka paling besar. Karena besar di sini 20, berarti tandanya jadi positif. Udah deh, dapat. Kalau misalnya dia di depan, Sarah? Kalau misalnya dia di depan, maksudnya? Posisi. Atau gini, misalnya ya, Ustazah ubah nih. Minusnya yang di 20. Sedangkan yang 15 ini jadi tambah, jadi positif nilainya. Nah, berarti ini kan penjumlahan yang berbeda tanda juga. 20-nya minus, 15-nya plus. Berarti ini kita kurangkan juga. 20 kurang 15, 5. Tapi tandanya ikut angka yang paling besar. Nah, di sini angka 20 paling besar, berarti tandanya minus. Gitu. Nah, sekarang kita kembalikan ke yang tadi ya. Kalau yang tadi kan harusnya 20 tambah minus 15. Nah, berarti ini juga berbeda tanda juga. 20 plus, 15-nya minus. Berarti kalau penjumlahan beda tanda begini, kita kurangkan langsung. 20 kurang 15, 5. Tapi tandanya ikut angka yang paling besar. Nah, 20 di sini tandanya plus. Karena nggak ada tanda kan, berarti ya 5-nya juga plus. Jadi kalau misalnya ada angka yang dia nggak ada angka apa-apa di depan begini, nilainya positif atau plus ya. Nggak perlu ditulis tanda tambah begini, nggak usah. Kebanyakan. Yang boleh ditulis itu, yang harus ditulis tuh kalau dia nilainya minus. Jadi harus ada tanda kurang di depan. Oke, ada yang masih on? Ada yang sudah ketiduran? Nggak tahu ya Ustazah ya, nggak lihat yang lainnya nih. Ini yang bisa kelihatan cuman beberapa aja nih. Ada 27 orang, tapi nggak semuanya aktifin kamera. Ya, yang penting dengar aja ya. Siapa tahu ada yang tiba-tiba ketiduran. Lanjut yang di halaman 28, tapi 28-nya Ustazah harus buka dulu. Oh iya benar. User. Ini kan. Sebentar ya. Oke, sekarang halaman baru ya. Kalau nggak jelas bisa lihat di buku paket masing-masing juga, sama. Nomor 2. Dalam kulkas ada bagian pendingin dan bagian pembeku. Nah, kalau kalian pernah buka kulkas itu kan di belakang itu ada kayak putaran-putaran itu kan. Ada yang bagian pendingin, bagian pembeku. Nah, suhu udara pada bagian pendinginnya 13 derajat, sedangkan pada bagian pembekunya minus 7. Selisih suhu antara kedua bagian tersebut adalah. Nah, selisih ini sama kayak tadi, berarti dikurang ya. Pengurangan antara angka yang paling besar dengan yang paling kecil. Mana yang paling besar? 13 atau minus 7? 13. Pastinya 13. Jadi, bilangan bulat yang positif itu selalu lebih besar dibandingkan bilangan bulat yang negatif. Jadi, yang 13 ini yang paling besar. Sedangkan minus 7 itu yang paling kecil. Nah, berarti kalau ditanya selisihnya, berarti selisih sama dengan angka yang paling besar 13 dikurang dengan angka yang paling kecil. Angka yang paling kecilnya yang minus ini. Minus 7. Berarti 13 kurang minus 7. Jadi apa dia? 13 kurang 7. Nah,
Kalau sudah begini kan berarti kayak tadi tuh tanda kurangnya bertemu dengan minus. Otomatis dia berubah menjadi penjumlahan. Jadi kalau minus ketemu minus, dia jadi plus. Nih ya. Nih, jadi tambah. Nah, 13 tambah 7, ya berapa? 20. Sudah. Berarti ini selisihnya. Jadi jawabannya 20 derajat. Oke. Bisa? Si gampang ya. 20 derajat. Ya. Kenapa? Oh. Sakit kepala. Kita lanjut aja ya. Masa nunggu Nizat? Paling sebentar aja kan? Ya sudah. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini kayaknya gampang juga. Ibu Fatimah sedang berusaha merintis usaha kuliner pempek di apa itu? Tangga buntung. Di Tangga Buntung. Apa maksudnya tadi? Karena tidak memiliki cukup uang, maka ia meminjam uang ke Bank BNI yang ada di Palembang sebesar 40 juta. Ternyata modal tersebut masih kurang. Sama dong kayak tadi. Maka ia meminjam lagi 13 juta. Sebulan kemudian, iya sama. Persis ya. Sama banget. Cuma beda nama doang. Tadi Pak Abdul, sekarang Ibu Fatimah. Berarti nggak usah bahas ya. Lewat aja. Ya, lewatin aja. Jawabannya sama, 3 juta. 3 juta. Tulisan. Iya. Oke, lanjut nomor 4. Pada suatu percobaan, seorang ilmuwan menurunkan suhu ruangan sebesar 26 derajat. Jika suhu ruangan mula-mula 21. Nah, hati-hati ya. Ini yang di awal ini menurunkannya 26 derajat. Tapi mula-mulanya 21. Berarti yang kita harus tulis duluan yang mula-mula. Bukan yang 26-nya ya. 21 dulu kita tulis. Karena dia bilang suhu ruangan mula-mulanya 21. Tapi dia menurunkan suhunya sebesar 26 derajat. Berarti 26 derajat tadi nilainya apa? Turun. Ada kata menurunkan, turun. Berarti? Negatif. Iya, berarti negatif atau minus. Nah, minus berapa? Dia turunkan sebesar 26 derajat. Berarti minus 26. Nah, berarti yang tadinya dia 21 turun 26. Alias langsung aja kita kurang di sini. Minus 26-nya langsung kita salin di sini. Nah, jadi 21 kurang 26. Berapa hasilnya? Kalau kelas 6 harusnya bisa ya. Kalau kelas 1 bilang Pak, kalau kelas 1 ditanya pasti nggak bisa. Kenapa? Kan 21 lebih kecil, Ustazah. Masa lebih kecil bisa dikurangin? Nggak mungkin kalau anak kelas 1. Kenapa? Berarti yang nggak bisa jawab kelas 1 dong. Iya, bisa aja dek kelas 1 kan nggak bisa. Masih belum belajar. Minus 15 Bang. Nah, kalau pengurangannya begini, kan harusnya kita balik aja. 26 dengan 21 kita kurang. Hasilnya? 5. Tapi karena ini kecil dikurang besar, harusnya di depannya ada tanda minus. Iya, jadi harusnya jawabannya adalah suhunya sekarang minus 5. Kalau adik kelas 1 pasti bilang nggak ada jawabannya Ustazah, nggak mungkin. Tapi kalau kelas 6, ya sudah tahu, sudah belajar minus ya. Oke, masih gampang. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini kemarin banyak yang nanya ya. Nomor 5 ini kan tentang poin, skor. Jadi kalian kalau misalnya nanti jadi guru atau jadi pembuat soal harus tahu masalah ini. Berapa salahnya, berapa benernya, nanti tinggal dikurang. Saya besarin dulu ya.
besar. Kok nggak bisa besar? Nah. Oke. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor berapa itu ketutupan? 5. Oh, kalau benar skornya 5, salah minus 3, dan tidak jawab minus 2. Diberikan 40 soal. Yahya dapat menjawab 26 soal dan tidak dijawab 6 soal. Jumlah skor yang diperolehnya berapa? Nah, ini sama kayak kemarin sebetulnya. Coba kita fokus dengan yang benar dulu. Yang benar katanya 26 soal, kan? Benar. Dikali dengan skor benarnya. Kalau dia benar katanya dapat 5 poin. Berarti 26 kali 5. Nah, berapa itu? 26 kali 5. Saya juga coba tulis di sini deh. 26 kali 5. Berarti 6 kali 5 dulu berapa? 6 kali 5, 30. 30, tapi nolnya yang ditulis. 3-nya disimpan. 3-nya simpan. Terus 2 kali 5, 10. Tambah 3 yang disimpan. Jadi 13. Nah, berarti jawabannya 26 kali 5, 130. Nah, dia sudah dapat poin 130. Tapi tidak dijawabnya 6 soal. Nah, tidak dijawab peserta singkat TJ ya. Tidak jawab berarti 6 soal. Kali poinnya kalau dia nggak jawab, tadi katanya minus 2. Nah, berarti kali minus 2 berapa? 6 kali 2 aja langsung 12 kan? Tapi karena ini satu positif, satu minus, berarti hasil perkaliannya pasti minus. Jadi kalau ada perkalian yang berbeda tanda, satunya positif, satunya negatif, hasilnya pun pasti negatif. Nah, sekarang kita lihat lagi, benar sudah, tidak dijawab sudah, berarti salahnya dia berapa? Kalau dia benar 26, nggak jawab 6. Betul. Nah, kan total semua soalnya 40. Dia benar 26, nggak jawab 6, berarti 26 tambah 6 berapa? 32. Nah, 32 soal supaya bisa jadi 40, berarti salahnya pasti 8. Nah, 8 ini yang dia jawab salah. Kali dengan skor, kalau dia salah tadi katanya minus 3, berarti kali minus 3. Nah, ini sama kayak tadi, kali aja dulu 8 sama 3, berarti 24. Tapi karena berbeda tanda, maka hasilnya minus. Yang satu positif, satunya minus, berarti hasilnya pun minus. Gitu ya. Minus 24. Nah, sekarang skornya ini, yang di paling kanan ini, tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Dari 130 tambah minus 12 tambah dengan minus 24. 94 hasilnya kayaknya. Nah, berapa? Dari depan dulu. Depan ini kan 130 tambah ketemu kurang. Atau dikurangkan aja langsung, tapi tandanya ikut yang besar. Berarti 130 kurang 12, 118 ya. Tapi karena 130 paling besar nilainya positif, berarti 118 juga positif. Tambah lagi dengan minus 24. Nah, ini sama juga berarti tinggal kita kurangkan, tapi tandanya ikut yang besar. 118 kurang 24. 94 ya. Tapi tandanya positif, karena 118 ini paling besar nilainya positif. Berarti nilainya Yahya segini. Nah, jadi skor yang diperoleh Yahya 94. Nggak minus ya. Rugi kalau Yahya minus, karena dia benarnya lebih banyak. Benar 26, masa minus? Nggak mungkin ya. Oke. Sudah
5 soal isian, masih mau lanjut? Atau sudah? Yang sisanya di bawah itu kan esai. Oh, isian juga. Sudah aja ya. Kalian pelajari sendiri sisanya. Intinya soalnya nanti Ustazah buat esai dan harus pakai cara. Karena cara setiap langkah itu nanti Ustazah kasih poin. Jadi kayak gini nih. Apa? Nanti ditulis di kertas. Di buku tulis juga nggak apa-apa. Kan kalau di buku tulis ada garisnya jadi lebih rapi. Di buku tulis aja ya. Maksudnya di kertas itu boleh di buku tulis, boleh di kertas HVS, tapi supaya lebih rapi mending di buku tulis aja karena ada garisnya kan? Iya. Nah, nanti kalau ada memang yang masih belum paham, kalian boleh tanya Ustazah lewat WA. Dan tugas-tugas kalian yang belum dikumpul jangan lupa ya. Sebentar lagi kan UTS. Jadi UTS itu nanti nilainya diambil dari nilai tugas. Nilai tugas itu bisa membantu nilai UTS-nya. Maksudnya nilai rapot UTS diambil dari nilai tugas dan nilai UTS-nya. Nilai UTS nanti tetap nilai UTS. Jadi matematika nanti semoga 1 hari aja ya. Biasanya kan kalau UTS matematika 1 hari pelajarannya cuma matematika aja kan? Biasanya hari Jumat aja tuh matematikanya. Jadi biar lebih fokus. Atau mau hari Senin aja kali ya, lebih enak. Jadi matematika selesai duluan kan, UTS, baru habis itu tematik dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ustazah N? Ada. Apa? Ada. Nah, coba kalau mau tanya langsung tampil di layar dia. Ada? Nggak ada yang mau tanya? Yang Ahwat diam-diam aja. Diam-diam menghanyutkan nih Ahwat. Ustazah Mila mungkin mau tanya. Atau Ustazah Mila mau ceramah. Nggak ada. Kok suaranya belum aktif ya? Bisa kok diaktifkan sendiri. Maaf. Apa? Kangen ya yang Ahmad ya sama suara Ustazah. Tuh yang Ahwat gimana? Ustazah tanya cuma satu. Apa kabar Ahmadnya? Baik Ustazah, nggak ada suaranya mereka. Kangen dengan kalian. Farah? Farah kenapa lagi? Iya, ini pertama kalinya kumpul semua. Biasanya Ustazah cubit tias pipinya. Siapa? Fakas tidak. Hadir. Mana kelihatan? Sasa nggak kelihatan. Oh iya, kan Ustazah Mila mantan wali kelas di 5C. Berarti ahwat-ahwatnya kan beberapa sudah banyak ada yang tahu. Sesa, ada Salsa. Di Judin nggak ada mukanya. Najib Anwar paling sering nih. Murajaah paling aktif banget. Izabir. Nggak kangen nggak sama Ustazah? Pada diam semua kayaknya mau nangis deh. Mau nangis gara-gara matematika. Wah, bahaya. Menangis gara-gara kangen kali ya, ya Allah. Mau nangis kayak Ustazah juga mau nangis. Seneng gak sih kalau Ya, kalian belajar bareng begini? Insya Allah yang Ustazah sering sampaikan senang banget. Maunya kayak gini aja, kumpul setengah jam, 1 jam lah. Iya, ini 1 jam lebih Sekali-sekali kayaknya. ya dalam sebulan kita kumpul belajar gitu, belajar bareng ya. Pas UTS kah?
kan waktunya panjang. Nanti pas aja pas PPS saja kali Ustazah kita sering kumpul gini biar Ya, enak boleh. belajarnya. Boleh. Kalau sama Habib bosan sudah karena ketemu terus tiap hari. TS. Bahas kisi-kisi kan? Bosan sama Habib. Ya. TS. Iya. Coba absen dulu ya. Biasanya Ustazah suka ngabsen sebelum ditutup. Di sini ada Hanif 6C, Najib Anwar 6C, Nizar 6A. Najib Anwar 6A, sorry. Nizar 6A. Aga 6C, Anissa Farah 6B, Dian 6A, Fauzan 6A, Sofi 6B, Ahmad Fikri 6C, Aini 6B, Aska 6C, Fadel 6C, Farasnida 6B, Hikmah 6B, Izi 6C, Mila. Oh, Mila yang mana? Mila 6B ya. Kecil. Mila 6B, Jabir 6A, Nadine 6B, Rasesa 6B, Renat Fawas 6C, Salsa 6B, Tias 6B, Yasir 6C, Yasmin 6B. Afif sama Yasir. Tuh, lagi selfie-selfie. HP-nya Afif belum ada nomornya makanya bareng sama Yasir. Iya, nggak apa-apa. Sebetulnya ada juga mungkin yang lihat dari YouTube tapi Ustazah nggak tahu siapa. 2 aja yang nonton. Iya. Tapi dari YouTube bisa diulang sih. Nanti kalau kalian dapat linknya bisa ditonton ulang. Kalau di Zoom kan kalau Ustazah matikan udah selesai. Tuh ya. Jadi kalau ada yang lupa tadi dapatnya gimana, lihat YouTube aja ya. Nah, langsung end aja. Ada yang minta langsung di end. Ya sudah. Udah jam 6 kurang ya. Kita tutup dulu. Ya. Sudah jam 5:30. Oke. Tadi kan di awal karena jaringan saya bermasalah jadi lama. Ya. Saya tutup ya dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam tercipta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Silakan live duluan ya. Saleh-saleha. Bye. Nadine Citra. Nggak ada yang mau. Parah Nadine Citra. Ya. Biar aja Ustazah Sri sendirian. Ya sudah, matikan aja. Jangan. Ustazah mau lihat dari YouTube-nya kalau sendirian kayak apa. Nanti nggak habis-habis kalau dimatikan ya, Hanif ya. Jangan. Nah, Hanif belum ada mau keluar Ustazah. Hanif keenakan di kursi panasnya. Dah. Oke, sayang. Ya. Oke, yang Ahwat duluan, yang keluar, Ahwat. Aja keluar ya. Udah ya, kita hitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dadah, Assalamualaikum.